dengan kesenian, kemudian pariwisata kan kita, kalau saya sempat dengar kawan baik saya Inayah Gus Dur mengatakan kenapa terjadi ketegangan fundamentalis ya karena kurang piknik Mas. Dan saya kira saya setuju itu. Kalau penegakan hukum terjadi dan zero corruption, kalau 50% bayar pajak aja kan kita udah menjadi negara luar biasa Mas, rakyat ini. Kan begitu kan, jadi sumber daya alam kita kuat, pajaknya kita kuat, tapi kuncinya ya memang nol korupsi. Nah itu jadi problematik gitu. Selamat siang pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita masih ada di Rumah Soikat di Menara Kuningan. Kita akan tampilkan salah satu narasumber yang secara pribadi saya sudah sangat kenal sekali, Mas Irawan Karseno. Apa kabar Mas? Baik, selamat siang Mas. Selamat siang ya. Ya, saya kira saya nggak perlu memperkenalkan, tapi sambil lalu saya kira Mas Irawan bisa bicara tentang background-nya, kemudian bagaimana posisinya sekarang sebagai seorang seniman yang punya kiprah banyak di wilayah Jakarta ya. Ya Mas Irawan. Karena diam-diam saya merasa kagum sebenarnya dengan itu loh. Anda ini seorang seniman ya kan. Tangannya aja bertato gitu kan. Tapi ternyata dari keturunan santri ini. Coba diceritakan ini gimana? Dan saya baru tahu dari Mas Nur Khairon. ya, jadi ya, sebetulnya kan? Kalau santri nanti Mas Nur Khairon lah lebih menjelaskan. Ya. Tapi saya background saya sebenarnya perupa, pelukis ya Mas. Dari alumni dari ITB seni rupa dan di 2013 sampai 2018 itu saya menjabat Ketua Pengurus Dewan Kesenian Jakarta. Periode. Saat ini masih menjadi penasehat Komite Ekraf Jakarta Mas. Oh, Komite Ekraf ya. Dan Ketua Pengurus Koalisi Seni yang Anda juga sebagai member gitu kan. Kira-kira itu dan selain perupa saya juga sebagai konsultan seni untuk interior Pak. Jadi lebih pada dulu visual. Di Dewan Kesenian tahun 2013 sampai 16. 2016 ya. 15, 16 sampai 18. Dan di 2015 kita ketemu. Iya. Dengan tema yang sangat strategis gitu. Iya. Oke, Mas Irawan, Anda bergerak di wilayah kesenian ya kan, wilayah kebudayaan. Ini satu wilayah yang jarang dibincangkan dalam perdebatan yang hangat di negara kita di Indonesia gitu kan. Ya. Sebetulnya kalau kita ngelihat dalam konteks pengalaman Anda selama bertahun-tahun, dulu kan lulusan ITB kan? Iya, saya alumni. FSRD waktu itu ya. Tapi sekaligus juga seorang aktivis ya kan. Pengalaman menjadi seorang seniman, budayawan, terus berkiprah di banyak tempat sampai di Bekraf ya. Sebetulnya bagaimana menurut Anda, apa refleksi Anda tentang persoalan kesenian dan kebudayaan Indonesia selama ini? Terkait dengan kebijakan tentunya ya. Ya, sebetulnya ketika saya di Dewan Kesenian Jakarta itu waktu itu kita juga mendorong bersama koalisi untuk RUU Kebudayaan ya, yang kemudian menjadi undang-undang 2017 itu undang-undang kebudayaan. Tapi waktu 2016 kami juga ikut mendorong lahirnya Bekraf Mas. Nah ini yang menarik, kalau kita ngomong soal RUU Kebudayaan dulu zamannya Gus Dur kan ada perdebatan kebudayaan itu nggak usah diatur oleh negara. Ya. Tapi tiba-tiba menjadi undang-undang. Sebetulnya memang waktu itu kemudian ada kata kunci pemajuan. Kalau kebudayaannya memang cair tidak bisa diatur, tapi karena ada pemajuan tadi lah maka bisa menjadi undang-undang dan memang sangat diperlukan dan kemudian memang kawan-kawan kemudian memang luar biasa ya kemudian juga melahirkan salah satunya yang menjadi sangat strategis adalah
PPKD, pokok-pokok kebudayaan daerah itu semua stakeholder di daerah mengumpulkan mendata apa saja yang kekayaan kebudayaan, masalah dan sekaligus solusinya gitu. Itu ketemu antara pelaku komunitas bahkan dengan dinas Mas sebetulnya. Nah ini sekian ribu PPKD itu sudah ada gitu. Dan ini saya kira menjadi menarik karena dia bagian penting dari RPG daerah ya dan RPJMN sebetulnya. Ini sangat ini kan data dari masyarakat sebetulnya. Itu dari makanya lantas kemudian muncul yang kemudian juga menarik adalah lahirnya dana abadi kebudayaan itu. Gitu waktu itu kapan saya lupa ya kita bertemu dengan Pak Joko Widodo sebagai presiden dan kemudian diinisiasi lahirnya dana abadi kebudayaan. Itu zamannya Jokowi ya? Jokowi itu sekitar berapa ya? Waktu awal Jokowi waktu itu sebelum Covid lah. Sebelum Covid waktu itu Pak Jokowi menjanjikan 5 triliun dan itu masih sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Tapi karena Covid kita terkumpul sekitar 7 triliun kalau nggak salah dan kita menggunakan bunganya untuk berbagai aktivitas kesenian dan kebudayaan sampai sekarang. Nah, tapi menarik kalau nggak salah juga muncul di dalam undang-undang Kota Jakarta ya, yang juga ada dana abadi kebudayaan bagi Jakarta sebesar 1 triliun. Ini saya kira menarik lah karena saya pikir bagi daerah-daerah yang sumber daya alamnya besar dan seterusnya, kalau mengumpulkan saya kira ya Mas ya 500 sampai 1 triliun harusnya bisa gitu Mas. Dari dana swasta ya itu untuk mendorong aktivitas kesenian dan kebudayaan di daerah-daerah gitu Mas. Itu sih kalau dari saya kira ya peluang strategis kita ada di situ. Saya sendiri bersama kawan-kawan di Kongres Kebudayaan di 2023 itu salah satu rekomendasinya adalah penguatan Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian seluruh Indonesia Mas. Itu waktu itu kemudian kami berkongres di Ancol itu terkumpul hampir 240-an Dewan Kesenian baik provinsi kota, kabupaten dan seterusnya. Tapi memang banyak masalah, tapi sebetulnya saya melihatnya ini sebagai suatu semangat masyarakat ya terhadap kesenian dan kebudayaan sebetulnya. Ya. Dan kita tahu sebelum kementerian bahkan Bekraf ada dan seterusnya. Ini kan semua kesenian kebudayaan kan dibela oleh masyarakat ya, inisiasi dari publik sebetulnya yang lebih besar gitu. Nah, kemudian kembali ke Dewan Kesenian Jakarta di akhir 60-an memang kemudian melahirkan Dewan Kesenian Jakarta yang sifatnya memang seperti avant-garde gitu ya. Kemudian ada Taman Ismail Marzuki yang kemudian ini disebarkan di seluruh Indonesia tadi. Ide inilah kurang lebih gitu. Ya, tapi kalau lihat dari perkembangan dari masa ke masa ya, Dewan Kesenian Jakarta itu seperti sendirian kan. Artinya gini, dia tidak punya belum cukup bisa menyeimbangkan dengan teman-teman yang ada di daerah. Ya memang waktu itu memang rada pusat namanya juga pusat center dan itu memang untuk Indonesia ya waktu itu Untuk Indonesia karena itu memang aturannya juga regulasinya masih seperti itu sehingga menurut saya kelemahannya dan baru ketemu sekarang adalah seharusnya dia bekerja sama dengan dinas-dinas sebetulnya di daerah. Ya gini, pengalaman saya di kerjasama dengan kawan-kawan birokrasi kan sebetulnya birokrasi ini kan bukannya satu-satunya aktor gitu Mas dalam pengelolaan bernegara ini. Ya kan, jadi memang ya katakanlah gini misalnya Kementerian Perdagangan kan bukannya pegawainya kan tidak harus berdagang kan gitu. Dia kan membangun ekosistem untuk perdagangan secara luas gitu. Begitu juga harusnya dengan dinas-dinas kebudayaan, tidak kemudian kepala dinasnya pintar menari, melukis dan seterusnya, tapi memang bersama organisasi masyarakat dan komunitas dan pelaku memang membangun apa yang harus dilakukan di daerah itu. Karena itu sebetulnya apa yang harus direncanakan dikerjakan di satu daerah untuk kesenian kebudayaan itu harus ditentukan oleh pelakunya sendiri Mas. Gitu. Nah kan kita kembali bahwa sebetulnya memang birokrasi adalah fasilitator kan.
Nah itu dia kan kalau kayaknya kurang. Oh ya, kurang. Nah ini memang satu persoalan yang sampai sekarang belum selesai ya. Bagaimana membangun hubungan antara kerja-kerja kebudayaan dari kalangan budayawan seniman dengan teman-teman yang ada di birokrasi sehingga mereka saling memberikan feedback, masukan gitu kan, dan bisa memasukkan kerja-kerja kebudayaan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah. Ya itu Mas, jadi kan gini, kelemahan dari pemerintahan tiap 5 tahunan kan seringkali kembali ke titik awal gitu Mas ya. Jadi itu problematiknya. Kita membutuhkan program-program yang lebih sustain. Nah, siapakah yang bisa menjaga itu? Menurut saya masyarakat sebetulnya. Karena kalau birokrasi ya dia bagus, misalnya kepala dinas mungkin nanti dipindah ke sana kita kembali lagi dari nol lagi, belajar lagi kepala dinas yang baru dan seterusnya. Ini sangat menurut saya jadi sangat. Nah kalau pengalaman di DKJ sendiri sebenarnya hubungannya seperti apa sih dengan birokrasi dan para waktu itu saya cukup baik ya sebetulnya kerjasama dengan, karena saya 2 periode jadi saya bisa memahami dan hampir 4-5 kepala dinas lah yang berganti. Dan saya saking dekatnya saya dalam ini ya udah Mas Irawan dikasih seragam coklat aja deh gitu ya, sampai begitunya Mas, sehingga misalnya saja waktu itu anggaran itu naik hampir 4 kali lipat. Waktu kita masih hibah Mas. Masih hibah itu ini cukup besar untuk seluruh Indonesia, tapi untuk kalau dibandingkan dengan negara besar ya masih kecil. Misalnya waktu itu 2013 itu 5 miliar tapi termasuk gaji dan seterusnya. Jadi programnya cuma 40% lah misalnya ya. Itu bisa sampai di-push sampai hampir 20 miliar waktu itu. Belum lagi kerjasama dapat dukungan dari baik Dirjen Bud maupun dari Bekraf waktu itu. Nah, tapi yang mendorong itu sebetulnya malah kawan-kawan ASN, dan kemudian kawan-kawan ASN itu mengatakan sudah semua program dinas kuratornya biar dikaji aja gitu. Ada terbesit itu dan memang harusnya begitu gitu Mas ya, karena kan dan itu terjadi dilakukan oleh waktu itu hampir sih Mas, hampir ya. Jadi kemudian bahkan waktu itu kawan-kawan birokrasi mendorong hampir sampai 50 miliar waktu itu per tahunnya untuk berbagai program yang ada di Jakarta. Menarik juga waktu itu kami diantar audiensi ke DPRD dan DPRD waktu itu malah menegur kepala dinas, ini kok dari 50 miliar kok cuma dapat 20, padahal kita biasanya 5 miliar. Sebagai pembanding aja Dewan Kesenian Surabaya 28 juta atau berapa Mas per tahun? Cuman 28 juta per tahun. Per tahun. Itu sampai enggak diambil oleh kawan-kawan Surabaya. Waktu itu ya Mas ya. Jadi ini memang kalau saya bicara ini di 240 dewan ini Jakarta memang anomali Mas. Tapi memang nanti kita bisa diskusikan betapa Jakarta itu jadi model yang cukup unik dan mungkin beberapa punya peluang lah untuk untuk kesenian dan kebudayaan. Gitu. Itu yang dari kembali ke cerita itu dan memang waktu itu didorong sampai hampir 50 miliar. Kalau 50 miliar waduh itu luar biasa, itu sebuah capaian yang luar biasa. Terakhir dapat berapa? 20. Kalau terakhir saya nggak tahu ya, tapi kembali kan kemudian ada perubahan sistem ya di Dewan Kesenian Jakarta ya. Jadi tidak lagi hibah sehingga Januari sudah dapat anggaran dan seterusnya dan DKJ ini sekarang artinya rutin ya dari APBD dan kemudian memang dikondisikan Dewan Kesenian Jakarta sekarang lebih menjadi think tank di dalam policy maker gitu, di dalam untuk kesenian dan kebudayaan gitu. Tapi juga membuat program di mana nanti memang pelaksananya itu adalah memang komunitas dan para pelaku Mas. Itu yang karena itu memang anggaran sekarang tidak terlalu besar, tapi saya kira harusnya lebih hanya untuk riset aja. Tapi DKJ harusnya bisa membuat program-program anggaran perencanaan anggaran yang besar, tapi untuk dilaksanakan oleh para pelaku ini gitu Mas. Nah, ya nanti ada beberapa yang menarik saya kira untuk Jakarta, karena Jakarta itu kan menariknya kan banyak kreator, dia juga panggung terdepan Indonesia, juga punya APBD yang kuat dan sebetulnya juga punya pasar.
Nah ini yang sebetulnya agak menarik untuk uji coba berbagai kemungkinan-kemungkinan di dalam kesenian dan kebudayaan gitu. Dan itu kelasnya harusnya dunia karena semua unsur ada di situ sebetulnya untuk menjadi kota yang bisa bersaing dalam skala dunia Mas sebetulnya. Ya, memang Jakarta harusnya menjadi contoh ya karena dia adalah ibu kota tapi juga skupnya sangat besar kan, termasuk anggaran. Jadi sebagai contoh itu 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu saya menghadiri festival Art Jog di Jogja. Pak Heri Pemat, direktur Art Jognya mengatakan bahwa dengan anggaran 5 miliar waktu itu dapat dukungan dari beberapa dari Dirjen Bud, dari ini dia mengatakan bahwa impact ekonomi untuk kota, hotel, restoran dan sebagainya itu 5 triliun Mas dalam 1 bulan. Itu kan kemudian ada data yang lebih detail lagi sekitar 3,5 katanya. Tapi kemudian kemarin juga waktu itu Pak Sandi juga mengatakan itu karena ada penelitian satu institusi, Coldplay band kemarin Coldplay itu main, 1 kali main itu kontribusi ekonominya bisa sampai 1 triliun gitu hanya 1 hari. Jadi tapi bisa masuk akal yang nonton katakanlah sekian puluh juta, terus dia spendingnya belanjanya datang nonton pulang mungkin 15 juta ya kan hampir 1 triliun Mas sebetulnya. Nah kalau seperti kembali ke Art Jog, kalau dia memang 3,5 sampai 5 triliun, artinya kan kalau 10% PAD-nya itu kan berapa Mas? 10% ya berarti sekitar 500 miliar misalnya Mas. 10% dari 5 triliun ya. Nah ini kan jadi menarik harusnya gitu. 1/3 dari 500 itu untuk investasi di eventnya kan Mas. Ya kan? Jadi tidak 5 miliar, 2 miliar, karena yang dibutuhkan untuk membangun event yang sustain dan seterusnya itu memang juga salah satunya memang anggaran. Tapi dengan logika seperti itu, saya kira seni bukan lagi cost gitu, tapi seni itu juga pendapatan sebetulnya. Dan jangan lupa Jakarta itu 14 juta orang di siang hari. Agak susah kan meyakinkan orang-orang di birokrasi atau orang-orang yang selama ini mengotak-ngatik anggaran APBN atau PBD untuk menjadikan program-program kesenian. Nah, ketika berita itu saya sampaikan ke kawan-kawan dinas, mereka tertarik untuk mendiskusikan Mas sebetulnya. Ya, kemarin aja kan waktu saya dengar kampanye kan memang Pak Ridwan Kamil kan juga mengetengahkan bahwa sebetulnya karena beliau mungkin di Jawa Barat Bandung ya. Jadi kan tiap minggu kan dapat wisatawan dari Jakarta. Ya. Itu belanja ditengarai belanja wisatawan Jakarta itu setahun 120 triliun Mas. Khusus ke Bandung? Tidak, tersebar ya. Mungkin apakah Bandung, Jogja, Eropa dan seterusnya. Dari Jakarta? Dari Jakarta saja. Jakarta saja. Lah kalau katakanlah 1/3 berapa Mas? Kan sekitar 40 triliun gitu. Lah kalau itu dibikinkan event-event dan seterusnya itu belum nanti Wisman yang akan datang di Jakarta. Nah ini yang menarik, saya kira wisatawan itu tentu punya industri wisata punya banyak aspek-aspek yang harus kita waspadai juga, misalnya aspek-aspek negatifnya. Tapi secara positif paling tidak membuat rakyat menjadi lebih ramah. Kan masyarakat harus ramah ya kan, kayak Jogja dan Bali ramah, jujur, menjaga keamanan, kayak gitu loh Mas, ada aspek-aspek itunya. Ya, artinya kan yang terabaikan dalam perdebatan di publik atau kebijakan publik selama ini kan kesenian atau kebudayaan itu bisa menjadi investasi kan. Itu hilirnya. Membawa dampak ya kan. Itu hilir hulunya Mas. Nah, itu baru hilirnya. Itu hilirnya ya. Kalau hulunya gimana? Hulunya ya gini, hulunya itu kan kita tahu bahwa kesenian itu kan memang akan melahirkan empati ya, rasa empati gitu Mas ya. Dan itu kan penting kan sebetulnya berempati terhadap perbedaan kan, segala perbedaan. Nah, itu kan penting empati itu. Lah kalau kesenian dan kebudayaan itu ditumbuhkan dengan intens sebetulnya, maka terjadi empati antar berbagai etnik dan suku ini Mas. Dan itu kalau dihitung berapa investasinya pasti jauh lebih murah dibanding Kementerian Pertahanan membeli alutsista.
ya kan. Jadi kan, ya kan dengan kesenian kemudian pariwisata kan kita, kalau saya sempat dengar kawan baik saya Inayah Gus Dur mengatakan kenapa terjadi ketegangan fundamentalis ya karena kurang piknik Mas. Dan saya kira saya setuju itu. Ya kan? Jadi begitu ya. Setuju. Tapi memang kalau dilihat dari perbandingan aja dengan Thailand, dengan mungkin juga bahkan dengan Vietnam, investasi kita untuk pariwisata ya bagian dari bidang yang kaitannya dengan kesenian kebudayaan itu kan juga sangat kecil sekali. Negara Thailand itu hampir 80% pendapatannya dari sana, sehingga dia bisa mengeksplorasi banyak sekali unsur-unsur kebudayaan dan kesenian mereka. Betul. Ya meskipun tujuannya pariwisata. Betul. Tapi saya mau bilang bahwa sebetulnya kalau kita bicara soal ya kita ini kan negara yang selalu diklaim ya, kita semua selalu bilang di pendidikan sampai kecil sampai besar aja kita kenal Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini kan negara yang sangat beragam. Beragam dari bahasa, agama, suku, etnis dan macam-macam. Tapi seringkali kan kita ini justru belum bisa menggunakan keberagamaan ini sebagai sebuah investasi, ya kan? Nah ini masalahnya sebetulnya ada di mana? Apakah tadi soal birokrasinya yang kurang paham, atau dalam konteks yang lebih besar sebetulnya memang ini masalah yang sejak lama terabaikan karena kita selama ini berkiblat pada pembangunan ekonomi atau gimana? Sebetulnya memang sekarang makanya kita ketemu namanya ekonomi kreatif ya, bertemunya ekonomi dan aspek kreatif dan itu kan? Itu bukan main, dan kita punya aset yang luar biasa yang namanya keragaman budaya itu, produk budaya itu. Iya kan, dijadikan sebagai sekarang aset, gini Mas, nah kemudian yang harus kita perhatikan, kalau menurut saya ya, tapi teman-teman ekonom pasti akan lebih detail, dia lebih melihatnya. Kalau kita itu tidak hanya keragaman budayanya, tapi untuk mengembangkan aircraft, kita itu dikaruniai ya tadi pasar domestik yang luar biasa Mas. Dan pasar domestik biasanya sangat loyal terhadap produk budaya. Karena itu waktu ribut Malaysia soal batik dan seterusnya kan memperlihatkan keloyalan kita terhadap produk budaya ini. Gitu loh Mas dari aspek ininya ya. Nah tapi ya kemudian mau nggak mau kita bersaing dengan luar dan seterusnya. Tapi kok menurut saya sangat masih percaya besar gitu, optimis bahwa sebetulnya memang keragaman budaya kita luar biasa. Misalnya begini, bagaimana kita mengembangkan fashion di dunia, fashion kita menjadi panggung ya untuk dunia, fashion berbasis etnik. Ayo Mas. Saya kira dengan tamu misalnya Afrika dari Asia dan seterusnya ya, itu fashion yang pucat dari Paris mungkin nggak harus hati-hati, udah deg-degan yang lihat perkembangan ini. Ini satu contoh aja. Ya, dan PD bisa dan PD Mas. Nah di dalam undang-undang kebudayaan kan begitu. Kita kan bagian dari kalau istilah saya, tafsir saya bagian dari konstruksi kebudayaan dunia. Kalau 45 dulu kan generasi 45 sastra kan mengatakan kita kan bagian pewaris ya. Nah, kalau kita sekarang bukan pewaris, kita adalah bagian konstruksi dari kebudayaan dunia. Nah, ya kita ini kan sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, negara yang tingkat keragamannya itu hanya dikalahkan oleh kayak Rusia, Uni Soviet zaman dulu. Betul. Ya kan? Betul. Sama Cina aja kita bersaing keragamannya. Mungkin Cina malah bagus kita. Nah, Cina tingkat keragamannya. Betul, gitu kan? Cina tari-tarinya ada teman yang mengatakan tari-tarinya basisnya cuma silat. Nah, kalau sini kan. Tapi coba bayangin negara kayak Korea Selatan yang cuma gitu-gitu doang, dia bisa menggunakan seluruh kapasitas yang dia miliki, kapasitas budaya, kesenian dan macam-macam untuk membangun sebuah industri kreatif yang luar biasa lewat film K-pop dan macam-macam gitu kan. Harusnya kan kita bisa itu. Ini yang kita diskusi di luar sebelum kita ngobrol di sini Mas Tuheron. Saya kira kekuatan kebudayaan kita bukan sejak 45 tapi sejak jauh sebelum itu. Sebagai kekuatan kebudayaan Nusantara sebetulnya. Nah, tapi memang 45 kita tahu, kemudian kita klaim merdeka dan seterusnya, ada aspek modernitas dan seterusnya. Nah ini barangkali kalau kita, katakanlah ya kita tidak melewati itu semuanya menjadi negara koalisi Nusantara misalnya begitu ya, maka barangkali kebanggaan itu jauh lebih besar.
ini kan ya saya minta maaf dulu kan waktu saya remaja ya lebih apal lagu Beatles dibanding Sam Simon atau kelenengan dari Jawa dan seterusnya. Ada aspek tadi orang-orang Jakarta kayak ente yang kelas menengah kan lebih dekat ke sana. Nah itu kenapa itu? Ya. Tapi jauh dari misalnya kesenian reog misalnya dari Ponorogo. Saya tapi ada tarik menarik karena seumur saya 64 Mas. Jadi ketika kecil saya kan juga di Surabaya. Jadi ya belum ada TV, belum ada games dan seterusnya. Kami kecil ya dengan ludruk. Oh berarti udah deket ya. Menari juga, menari. Nah itu membuat kami juga ada. Yang lain-lain kan? Ya memang susah. Tapi ya tadi potensi etnik ini, potensi kesenian itu tidak hanya ekonomi, tapi juga sekaligus identitas kebudayaan, tapi juga secara politik juga punya potensi untuk merekatkan tadi, Mas. Tapi itu beneran, itu tidak teori, menurut saya itu memang harus dilakukan. Nah, problematiknya kenapa? Kita tahulah, saya kira hampir lebih dari, saya lupa, 14 kementerian dan lembaga negara, itu ada aspek kebudayaannya. Tapi kita tahu kan problem kemarin-kemarin itu kan bagaimana konsolidasikan potensi ini gitu loh. Kan masing-masing kan terkenal dengan ego sektoral ya belum lagi kok itu ya di kementerian sendiri atau di ini kan juga ada ego sektoral antar birokrasinya dan seterusnya. Ini jadi problematik gitu. Jadi sudah ada ngurusin hulunya. Sekarang malah sudah jadi Kementerian Kebudayaan. Sementara Ekrafnya sudah jadi Kementerian Ekraf sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan di masa lalu ini enggak dekat gitu ya, tidak bisa. Saya pernah membantu waktu itu Kementerian Ekraf di Bajo, ada beberapa program gitu untuk komunitas di Bajo. Kami datang bersama waktu itu Sari Majid ya dan Rahmat Tahrani, Heri Pemat sendiri waktu itu. Dan kami di Bajo itu komunitas sana setelah kita jelaskan dia menanyakan, loh kenapa Anda enggak ke Kementerian UMKM ini ya, UMKM dan Koperasi gitu. Kenapa? 6 bulan lalu mereka datang dengan program yang sama. Nah, ini sayang, ini konsolidasi ini berbagai itu terjadi di banyak tempat. Iya, seringkali begitu Mas, gitu. Kurang lebih gitulah dari aspek ini. Nah, tapi kembali ke Jakarta, sebetulnya harusnya bisa lebih. Ini kan lebih ideal ya, sejauh bahwa sebetulnya kawan-kawan birokrasi itu sadar bahwa dia fasilitator dan bukan single aktor gitu loh Mas. Itu. Kalau enggak bahaya loh Mas. Kalau kita tanyakan sekarang bagaimana kesenian kebudayaan di satu daerah gitu yang terjadi gitu. Tanggung jawab siapa? Kita dengan gampang menanyakan tanggung jawab birokrasi. Lah nggak pernah ngajak masyarakat, nggak pernah ngajak komunitas. Kan gitu. Dan nyaris kalau ini kaitannya dengan pilkada ini kan lagi suasananya kan masih perhitungan pilkada semua ini. Ya. Kalau kita lihat aja soal perdebatan di antara para kandidat, itu perdebatan calon-calon bupati, kebudayaan kan nyaris nggak ada ya. Ya. Kesenian apalagi kan. Mereka sibuk dengan urusan soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi, soal pengangguran, ya itu penting juga. Kalau tadi ya sosial. Kita bisa ngelihat dalam kaitannya dengan kaitan seluruh persoalan yang kita hadapi dengan isu-isu kebudayaan gitu. Ya susahnya di situ. Padahal sebetulnya dari sisi ekonomi aja sudah sangat jelas gitu. Satu film agak lain atau apa gitu ya, itu kan atau Warkop Reborn dan seterusnya itu kan dengan modal 6-8 miliar, kalau 10 juta yang nonton dapatnya hampir 350-400 miliar Mas sebetulnya dari aspek itu. Dan makanya saya juga agak menarik ya, kita tahu industri tekstil lagi hancur gitu. Bisakah Ekraf sebagai pengungkit dari kelahiran kembali industri tekstil tadi. Itu saya juga masalah. Salah satunya menurut saya ya tadi kita harus aware terhadap pasar domestik, Mas. Betul. Memang. Pasar domestik. Enggak ya Anda aktivis hukum gitu kan salah satunya gitu kan. Kalau penegakan hukum terjadi dan zero corruption, kalau 50% bayar pajak aja kan kita udah menjadi negara luar biasa Mas, rakyat ini. Kan begitu kan, jadi sumber daya alam kita kuat, pajaknya kita kuat, tapi kuncinya ya memang nol korupsi. Nah itu jadi problematik gitu. Kemudian yang ketiga tadi, produk-produk industri dan kreatif Mas.
yang kita tahu ini kan awalnya dulu kan kita sedikit punya referensi mengenai industri kreatif di Inggris kan, memang jadi 3 besar dan seterusnya. Nah ini yang tadi salah contoh itu ya, salah contoh aja seperti itu gitu loh Mas. Ini tapi itu dari sisi ekonomi dan bagaimana dari sisi sosial kebudayaan sendiri gitu. Ya, ini yang menjadi apa ya? Dia menjadi mempererat semuanya dan seterusnya gitu loh Mas. Gitu. Keseragaman malah jadi kaku ya. Memahami keragaman sebagai kekuatan, sebagai kekayaan itu menjadi lebih nyaman. Nah, kalau makan ya ada pilihan banyak bakso ini dan seterusnya. Iya. Tapi yang membanggakan khususnya di Jakarta ya, pilkada sekarang kan lebih adem dibandingkan yang kemarin. Saya kira Jakarta mungkin juga beberapa kota besar, saya kira ya, saya bukan ahli politik ya, tapi saya kira masyarakat itu luar biasa cepat belajar dan jemu juga ya, cepat belajar sehingga kalau Pak, ya saya mohon maaf, saya jangan dicontoh, saya salah lah, saya selalu golput gitu ya. Jadi sampai saat ini ya. Jadi menurut saya kalau saya lihat golput itu bagian dari kerja kebudayaan. Nah kalau Mas Pram ini agak leading dan seterusnya, padahal dia di Pilpres kemarin kan diasosiasikan dengan partai pendukung Ganjar gitu kan, ini tidak terjadi gitu. Ini kan menarik. Ente sebagai aktivis golput tapi juga punya pengalaman sangat panjang dalam kerja kesenian kebudayaan di Jakarta. Ya kan? Sebenarnya apa harapan Anda untuk yang menang nanti? Mungkin Pram kayaknya yang menang ya. Karena dalam pengumuman kemarin sudah jelas angkanya kan di atas 50%. Seandainya Pram Dul ini menang berdasarkan atas evaluasi Anda selama ini kerja di isu-isu kesenian, kebudayaan dan mengaitkan dengan kebijakan pemerintah Jakarta DKI selama ini. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan soal pemerintahan ke depan terkait dengan kepeduliannya terhadap isu-isu kesenian dan kebudayaan? Saya kira sebelum sampai di titik ke sana, saya berharap semua pihak gitu, termasuk politik ya, kawan-kawan politik, insan politik. Tapi maksud saya refleksinya dari Anda sebagai golput itu. Ya. Gini. Itu yang menarik sebetulnya. Maksud kenapa saya kok banyak orang golput? Ini menarik loh. Kemarin kan suara yang rusak berapa persen itu? DKI itu. Ada hampir 20% kalau nggak salah kan. Ini suara golput sebetulnya kan, suara yang sengaja dirusak, tidak memilih dua-duanya tapi ingin menunjukkan kepada publik, ini loh saya nggak memilih dua-duanya. Itu persentasenya tinggi sekali. Tinggi ya. Dan ini paling tinggi di Jakarta. Mungkin itu juga bagian dari ekspresi Anda sebagai orang yang golput. Nah kenapa itu? Nah, ini penting saya kira, biar peradaban Jakarta ini akan menjadi lebih baik. Saya berharap begini Mas, kalau kerja kesenian kebudayaan itu kan tadi ya agak mulia lah gitu ya, bahkan spiritual gitu ya, membangun empati dan seterusnya. Nah sementara produk dari politik ini, padahal ini kan berebut menjadi pelayan publik ya sebetulnya. Betul, di sisi lain ya. Itu mbok juga kita concern terhadap bagaimana selalu meningkatkan kualitas peradaban kita Mas. Coba kita lihat komen-komen. Untuk kampanyenya. Iya, komen-komennya. Si Atolol ini yang aku nggak menyebut satu nama ya, itu kan terus kemudian berbagai omongan-omongan dan seterusnya itu ya, kata-kata yang sebetulnya mohon maaf ya dungu dan seterusnya itu sejauh mana sih bisa dan mungkin rakyat juga pintar dan bosan, walaupun itu juga sebagai atraktif dari sekarang kan politik dan hiburan kan juga saling berkelindan ya. Jadi tapi ya rasanya kerja kebudayaan itu jadi penting, itu satu hal sebetulnya. Nah hal lain yang terkait dengan Jakarta bahwa kita bisa mengerjakan dari hulu sampai hilirnya, karena ya tadi dengan dan jangan lupa multikultur ya. Seandainya Mas Pram menang pun saya juga menengarai Rano Karno selalu bicara soal Betawi. Nah Jakarta ada yang salah? Enggak salah, tetapi harap masalahnya ada di mana? Jakarta adalah multikultur dan kosmopolit Mas. Dari dulu dia sudah sangat terbuka dari aspek itunya.
tahun 70-an sekian saya di Surabaya, masa kecil saya belajar dan mulai mendengar lagu-lagu Benyamin Pak Mas. Betul. Ya, jadi sampai segitu, dan saya sadar penggemar Kus Plus, Tony Kuswoyo juga terpengaruh oleh Gambang Kromong misalnya, Nah itu ya saya pelajari ketika remaja gitu, dan memang Betawi juga menarik. Nah tapi sekarang bagaimana itu terjadi secara secara cair, secara tidak dipolitisasi gitu dari aspek ini, karena dia bagian dari kekayaan dari multikultur Jakarta itu sendiri, Mas. Ini yang artinya gagasan Rano Karno untuk penguatan budaya Betawi bermasalah dalam konteks enggak salah, tapi kalau hanya membela satu kultur menurut saya jadi kurang bijak, karena sebetulnya yang dihela, yang diayomin kan multikultur tadi, multi agama tadi, multi etnik tadi, gitu loh Mas. Dan itu jelas kok, jelas ketika ada proses elektoral kan sebetulnya isu-isu etnik kan juga, bukan isu ya, potensi-potensi etnik tadi kan masih digarap sama para kontestan ini gitu loh Mas. Memang itu saya setuju sih kalau kita perlu berhati-hati dengan apa yang disampaikan oleh Rano Karno. Tapi kalau Rano Karno memahami bahwa Betawi adalah hasil dari proses pertemuan antar kebudayaan yang kemudian jadi Betawi, harusnya dia sadar bahwa Betawi itu ada unsur Cinanya, ada unsur Jawanya, ada unsur, bahkan unsur yang kita anggap kolonial, ya kan? Betawi adalah representasi dari beragam pertemuan, betul, ya kan, encountering kebudayaan yang kemudian jadi Betawi. Jadi kalau kemudian dimampatkan jadi Betawi ala Rano Karno, ya memang jadi masalah. Bukan hanya Islam. Betawi bukan hanya Rano Karno sebagai anak Betawi kan? Ya betul. Ya. Bagaimana saya sangat luar biasa ya keroncong tugu ya dan seterusnya itu kan. Kemudian juga yang dari Cina banyak cokek dan seterusnya itu kan sangat luar biasa ya Mas. Nah artinya pemerintahan Rano Karno dan Pram punya persoalan besar, PR besar dalam konteks membangun keanekaragaman di masalahnya gini, Jakarta bukan masalah. Sebetulnya Jakarta punya potensi menjadi panggung besar kota dunia. Bagaimana kalau kita cuman satu potensi yang cuma dikembangkan? Ini kan nggak bisa Mas. Tidak hanya berbagai etik yang ada di Jakarta, Jakarta pun akan menjadi panggung terdepan untuk Indonesia. Nah ini yang jadi, ya dengan kekuatan sekarang sampai ke mana Cianjur dan seterusnya dengan tingkat APBD yang sekian dan seterusnya, maka dia punya menjadi dengan potensi seperti ini, apalagi dengan kekuatan 14 juta orang siang ada di Jakarta, 10 juta ya yang kalau malam itu potensi pasarnya juga sangat-sangat besar Mas. Yang tadi ya belanja wisatawan Jakarta aja 120 triliun misalnya dalam 1 tahun. Itu kan menjadi Mas ya, kalau kita berdagang itu sudah menjadi captive sangu gitu ya untuk kemudian bahkan mungkin keluar potensi ekspor itu menjadi tambahan gitu. Tapi sebenarnya kita dari 270 juta ini udah domestik itu jadi penting. Nah, kalau itu terjadi di Venice Biennale itu 6 bulan itu mampu mendatangkan 5 juta turis premium misalnya Mas. Untuk bisa menuju ke sana kira-kira saran atau harapan Anda ke pemerintahan baru ini seperti apa? Menurut saya sekali lagi birokrasi bukan satu-satunya aktor di dalam menjalankan ini semuanya. Dan ini harus dicari instrumennya, multi stakeholder gitu. Dan harus sekarang begini saja, apakah semua aktivitas, mohon maaf kan koordinasi itu juga berkaitan dengan PHRI misalnya Persatuan Hotel dan Restoran? Saya kok nggak ngelihat misalnya sebuah peristiwa kesenian yang hotel-hotel udah siap gitu ya, begitu masuk kamar hotel hadiri festival ini gitu, nggak ada itu dari aspek itunya. Belum travel tour dan seterusnya. Tapi kalau Anda amati sekarang di Jakarta aja terjadi menurut saya beberapa ledakan kalau istilahnya subsektor aircraft. Pertama kuliner, kan luar biasa Mas pembangunan di Pantai Indah Kapuk. Dulu kan kita ngertinya Kelapa Gading itu top multi makanan di sana. Tapi sekarang pindah ke
di Kelapa Gading, kemudian di M Block dan seterusnya itu aktivitas anak-anak muda dan seterusnya. Belum lagi seni rupa, hampir setiap minggu sekarang selalu ada pembukaan pameran. Ya karena pasarnya terbesar ya di Jakarta juga, Mas. Nah, kemudian juga musik dan seterusnya lah. Ini saya juga kadang-kadang ini terjadi karena mekanisme pasar, nggak ada sentuhan dari dinas kan sebetulnya, Mas. Saya kira nggak hanya mekanisme pasar, tapi inisiatif yang muncul di luar negara kan. Betul. Kreativitas itu muncul di banyak tempat, tapi negara nggak hadir kan gitu. Ya. Hadirnya dalam bentuk yang sangat pongah, birokratik banget kan kira-kira gitu toh. Pongah karena kadang-kadang nggak mudeng gitu karena mengandalkan sama birokratnya ini. Ya. Tapi kalau birokratnya jawil teman-teman di luar selesai kok masalahnya. Cuma saya dan apa ya? Itu terjadi kan konsolidasi yang sangat luar biasa besar dengan pasar yang 120 triliun belanja wisatawannya domestik loh nih ya, belum luar gitu ya. Terus kemudian kreatornya tidak hanya di Jakarta tapi juga seluruh Indonesia gitu. Karena Jakarta ini kan bukan produsen. Jakarta adalah panggung, etalase. Warganya juga warga yang cukup kritis kan. Produksinya di daerah, Mas. UMR-nya tinggi banget kalau kita bikin. Misalnya gitu ya dari aspek. Dan itu terjadi misalnya teater dan seterusnya memang kawan-kawan di daerah tapi sebagai panggung bisa saja Jakarta gitu misalnya. Ya, saya kira ini perbincangan yang sangat menarik. Kita ngalor ngidul mana-mana tapi sebetulnya ini sangat sangat luar biasa, Mas Irawan. Waktu kita cuman sangat pendek sekali ya. Tapi ada satu yang menarik tadi bahwa peran dari sosok negara atau state dalam konteks kayak di Jakarta memang tidak harus dikerdilkan dalam bentuk peran-peran yang sangat birokrasi ya. Karena selama ini hambatan terbesar dari kalangan seniman, budayawan dan aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses kreativitas untuk membangun mengembangkan kebudayaan ini kan seringkali terabaikan karena cara-cara yang terlalu birokratis tadi ya. Dan negara mestinya bisa hadir di mana saja dengan cara-cara yang bisa membangkitkan energi-energi kreatif yang ada di banyak tempat kan gitu toh. Yeah. Yang sebetulnya punya potensi menjadi investasi kan gitu. Investasi yang berdampak secara ekonomi. Yeah. Itulah pentingnya kemudian kita bicara soal ekonomi kreatif yang tadi disampaikan oleh Mas Irawan Karseno. Terima kasih Mas, ini perbincangan yang menarik dan saya kira begitu teman-teman semua, waktu kita sangat terbatas. Sekian terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kami dengan Mas Irawan Karseno memberi inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih Mas. Terima kasih. Atas perjumpaannya. Salam buat salam kita semua. Salam kebudayaan dan nantikan kembali di rumah seikat berikutnya. Ini, kalau saya punya ini Mas. Tetap terima kasih percaya dengan kesenian karena dengan kesenian hidup lebih baik gitu. Nah, iya betul. Terima kasih.